Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sederhana saya. Kali ini pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai lanjutan website ya, project website yang kemarin ya. Oke, di fase kali ini kita akan sedikit membahas mengenai komponen penting dalam membangun sebuah website. Oke, di sini saya taruh logo WordPress karena dari awal di kesempatan sebelumnya kita udah berbicara mengenai platform WordPress ya. Jadi kita lanjutin aja. Oke, next. Komponen pentingnya apa aja sih? Yang pertama adalah domain ya, karena gimana pun website sifatnya eksternal ya. Kalau untuk internal doang atau internal organisasi itu namanya intranet. Oke, domain ini apa sih? Domain ini adalah sebuah nama yang kalian gunakan untuk memanggil sebuah website, bahasa gampangnya gitu. Jadi misalnya contohnya detik.com, kompas.com, lalu kaskus.co.id segala macam gitu ya. Kaskus apa ya? Saya lupa domainnya. sorry. Oke, kira-kira itu domain. Kenapa pemilihan domain ini penting? Ya, pemilihan domain ini rekomendasi dari saya sih sesuaikan dengan relevansi website yang ingin kalian bikin gitu. Misalnya website itu tentang otomotif gitu, ya kalian pilih domainnya mungkin yang ada kaitannya dengan otomotif ini. Misalnya bengkelmotor.com misalnya contoh ya, atau bengkelmobil.com atau smartautomotive.co.id atau something like that lah ya, yang seperti itu. Oke. Karena ini akan memudahkan scoring untuk ranking di page Google-nya itu akan lebih baik ya, kan jika domain dan isi websitenya itu relevan. Dan jangan sampai kalian mau bikin website tentang otomotif cuman ngasih namanya tokobuku.com, ya itu kan aneh ya. Jadi pemilihan domain ini adalah komponen penting yang pertama sebelum teman-teman semua membuat sebuah website. Oke. Next ke komponen penting kedua. Komponen penting kedua ini juga berkaitan dan gak kalah pentingnya ya, karena tanpa komponen yang kedua website kalian gak akan bisa jadi. Jadi hosting ini apa sih? Hosting itu bahasa simpelnya adalah di tempat dimana kalian menyimpan material-material untuk website kalian gitu. Jadi hosting itu di era sekarang ini terbagi dua tipe ya. Jadi ada yang on-premise. On-premise artinya kalian bikin hosting sendiri, bikin server sendiri, lalu daftarin DNS publiknya sendiri, IP publik segala macam. Tapi yang on-premise ini untuk website-website ya yang tidak, maksudnya website-website yang sifatnya informational gitu, sayang ya, karena on-premise ini modelnya cukup gede ya. Kalian harus punya server yang harus on 7x24 jam dan sebagainya. Artinya harus dipikirin juga itu pendingin ruangannya, terus harus dipikirin juga device-nya apa, hardware untuk hostingnya ya. Minimal spek PC server ya gitu. Spek PC server aja udah berapa? 30 jutaan paling murah mungkin ya. Saya nggak update banget sih mengenai harga ya. Nah, hosting yang kedua adalah hosting kita menyewa service provider ya. Di sini saya nggak bisa ya mungkin mirip-mirip ke cloud, cuman agak sedikit berbeda ya. Cloud kalau ya sebetulnya sama sih ya konsep cloud dan hosting online itu ya, karena servernya kita nggak pegang sendiri gitu. Jadi sebetulnya kurang lebih sama, tapi di sini yang akan saya rekomendasikan jika teman-teman mau menghosting sebuah website ya cari aja service provider. Nggak mahal kok dibanding kalian beli server terus siapin pendingin ruangan, siapin segala macamnya. Nah, online hosting tuh cuman paling sebulan dia ininya per tahun ya. Kalau untuk website standar tuh setahun paling cuman 1,5 juta, sejuta gitu, 1.200.000 gitu. Nah, untuk hosting providernya sendiri kalian bisa cari aja di Google, banyak yang lokal punya ya. Nah, ini satu lagi tentang hostingnya. Target market kalian dalam bikin website itu siapa gitu. Kalau target marketnya internasional ya hostingnya bebas. Kalian mau taruh di Singapura, mau ditaruh di US, mau taruh di India, mau taruh di London, itu terserah. Tapi kalau target marketnya lokal doang, lokal Indonesia, kita bicara Indonesia ya kalian cari hostingnya Indonesia aja. Jadi bandwidth yang digunakan tuh spesifik gitu, untuk bandwidth lokal aja, dan itu akan lebih mempercepat kinerja website kalian.
Dan ini penting ya buat scoring di search engine kalian nanti. Oke, untuk hostingnya kira-kira persiapannya segitu dulu aja. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lebih dari itu, nanti bisa DM atau komen aja di bawah ya, di bawah sini nih, komen aja. Nanti insya Allah kita jawab. Oke, next berikutnya adalah platform ya. Kenapa saya bilangnya platform? Karena di kesempatan sebelumnya itu kita banyak membahas mengenai WordPress ya. Dimana WordPress itu adalah sebuah CMS ya, content management saya lupa deh WordPress itu apa ya, content management system ya, content management system gitu, CMS gitu. Jadi dimana WordPress itu sebetulnya sebuah website udah jadi template-nya, kita tinggal ganti-ganti doang, ganti header-nya, ganti logonya, ganti ininya, seperti itu ya cara kerjanya. Nanti akan dibahas di next video ya, akan kita deepkan lagi bahas di WordPress di next video. Oke, di sini untuk platform, karena sebetulnya nggak hanya platform ya, kalian kalau memang familiar dengan HTML code, CSS, PHP dan lain-lainnya, dan ya front end programming ya, kalian bisa menggunakan hardcode juga, nggak harus platform gitu. Cuman ya effortnya lebih gede kalau kalian memang ada bisnis kayak saya nih, kayak saya kan freelancer website nih ya, itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah website lebih lama daripada normalnya sih gitu kalau pakai hardcode ya. Tapi kalau pakai platform ya mungkin 30 menit ya, tergantung websitenya. Kalau website udah jadi informasinya, kalian bisa jadiin 30 menit bisa. Oke, next berikutnya adalah tema ya. Kalau tema ini sebetulnya bukan komponen wajib, tapi bagus untuk diimplementasikan. Seperti kalian aja kan biasanya beli handphone kosongan ya, handphone smartphone gitu Android kosongan, nggak ada isinya, terus tampilannya juga B aja ya, maksudnya polos-polos gitu kan. Biar lebih menarik ya kita install tema kan, tema juga kan kecil ya, paling berapa KB doang gitu kan. Nah sama begitu juga dengan website ya, website tanpa tema bisa gitu. WordPress sudah kasih default temanya, jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau kalian mau websitenya lebih kelihatan necis, lebih kelihatan good looking lah ya, untuk menarik pengunjung, ya kalian perlu pertimbangkan tema ini. Oke, next komponen pentingnya ini dia, dan 5 komponen ini adalah saling terkait satu sama lain ya. Tidak ada satu maka website itu tidak bisa dikatakan sempurna ya. Komponen penting lainnya adalah konten. Ya, dalam sebuah website pasti kan ada informasi yang pengen kalian sharing kan. Ada informasi barang jualan kalian, lalu gimana cari toko kalian, lokasinya di mana, terus cara kontak sales kalian seperti apa. Itu kan tujuan website kan, mempromosikan barang-barang kita melalui sebuah landing page seperti itu ya. Maka dari itu konten juga termasuk salah satu yang penting untuk dipertimbangkan ya. Jadi konten di sini usahakan juga relevansi ya, sama ya dengan domain kalian ya. Jadi kalau kalian bahas otomotif, jualannya otomotif, ya kontennya juga harus otomotif gitu. Konten itu bisa berupa produk post ya, atau macam-macam lah ya, bisa berupa page, landing page, terus produk post, bisa berupa galeri, ya tergantung bisnis kalian ada di mana gitu. Oke, pada kesempatan kali ini segini aja yang bisa saya bahas ya. Sebelum kita mulai masuk ke materi-materi penting, ada baiknya kita memahami kelima konsep ini dulu. Nah, jangan sampai nanti begitu masuk proses instalasi WordPress dan segala macamnya kalian belum paham 5 ini nih. Agak repot sih nanti ya. Oke, gitu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang mau tahu tips trik mengenai teknologi informasi atau project delivery lainnya atau seputar digital transformasi, dan sedikit saya akan singgung digital marketing juga, silakan subscribe aja channel ini supaya kalian bisa tahu informasi-informasi terupdate yang kita bikin untuk di-sharing ke kalian gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.